Lu kebalik naruhnya ini, diputar-putar orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa nakhussu khususan jamil mu'allifin wal musannifin min al-kutub al-maqru'ah fi hadzal mahad, khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasan Genggong, Mbah Hamid Pasuruan wa ila ruh Mbah Dula Salam dan Mbah Sal Mahfud Hajin, wa khususan Abu Yadim Yati wa ila ruh Mbah Arwani Kudus wa Syekhi Asy Abdullah Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 72, Babul Mahfudhati minal Asma'i. Babul Mahfudhati, bermula ini itu bab mahfudhat, isim-isim yang dibaca khofat. Minal Asma'i, nyatanya dari isim, nyatanya dari isim-isim. Dzikrul dzarfi, bermula menyebutkan dzaraf, itu libayanil waqi', untuk menjelaskan kenyataan. La lil ihtirazi, tidak untuk mengecualikan. Wal mahfudhatu, dan bermula lafat-lafat yang ya udah pasti isim lah, karena yang dibaca khofat kan hanya isim. Wal mahfudhatu, dan bermula isim-isim yang dibaca nasab. Asma'u, itu isim-isim. Mustamilatun, yang mencakup. Ala alamil mudhofi ilaih, atas cirinya mudhof ilaih. Wahuwa, dan bermula alamul mudhof ilaih. Al jarru, itu dibaca jir, menyebutkan idhofah, ya, menyebutkan mudhof dan mudhof ilaih, otomatis mencakup mudhof ilaih serta ciri khasnya. Ciri khasnya mudhof ilaih apa? Ya dibaca jir. Wa huwa, dan bermula alamul mudhof, al jarru, itu dibaca jir. Sawaun, itu sama saja, karena ada apa al jarru, ada itu bil kasroti, dengan kasroh, au bil fathati, atau dengan fathah. Baik kasroh, alamat jirnya kasroh, itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Au bil fathati, atau dengan fathah apa? Isim ghairu munsharif, itu mau udah refleks aja lah. Au bil ya'i, atau dibaca khofat dengan ya. Apa tanda yang dibaca khofat dengan ya? Jim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asma sittah. Gitu loh, itu khofat udah otomatis. Kok dibaca jer tandanya fathah, kok tandanya kasroh, kok tandanya ya udah. Kalau memang ngapal ya udah sistem, udah otomatis saja. Jadi ilmu nahwu ya memang harus betul-betul dihafal, kan gitu. Al mahfudhatu, bermula isim-isim yang dibaca khofat. Al masyhuratu, yang masyhur. Al masyhuratu, yang masyhur. Salah satun, itu ada 3.
Salasatun itu ada 3. Mahfudun bil harfi, yaitu dibaca khofat dengan huruf cer. Mahfudun bil harfi, yaitu dibaca khofat dengan huruf, maksudnya huruf cer. Wa mahfudun, dan yang dibaca khofat bil idhofati, dengan idhofah. Bil idhofati, dengan idhofah. Ai bisababiha, maksudnya bil idhofati ai bisababiha, tegasnya dengan sebab idhofah. Li'annal asahha, karena sesungguhnya pendapat yang paling sahih. Li'annal asahha, karena sesungguhnya amil, pendapat yang paling sahih itu annal mudhofah, sesungguhnya isim mudhof, isim yang disandarkan, wa ya al mudhof, itu namanya dhamir fasol. Al amilu itu lafadz yang mengamalkan. Al amilu itu lafadz yang mengamalkan fil mudhofi ilaihi, di dalam mudhof ilaih. Jadi apa namanya, isim yang dibaca khofat itu ada 3. Gampang lah ini. Pertama, mahfudun bil harfi, yang dibaca khofat dengan huruf, maksudnya huruf ya huruf cer, gitu kan. Yang kedua, mahfudun bil idhofah, di idhofah, dibaca khofat tapi sebab mudhof dan mudhof ilaih. Karena kaul yang paling sahih, pembandingnya berarti sahih. Asoh berarti sahih, gitu loh. Kalau menurut kaul yang paling sahih, annal mudhof wal amil, isim mudhof itulah yang mengamalkan mudhof ilaih. Baitullahi umpamanya, rumahnya Allah, kan gitu. Ka'bah kan maksudnya. Lah yang memudhofkan Allahi itu loh, itu lafadz. Yang mengejarkan Allah itu loh bait. Amil yang mengkhofatkan mudhof ilaih itu ya isim mudhof, itu loh maksudnya. Itu kaul yang paling sahih, walaupun ini khilaf. Itu maksudnya li'annal asahha annal mudhofa wal amil fil mudhofi ilaihi. Ntar ditulis, papan tulis. Wa mahfudun bit tabaiyati, wa mahfudun, dan itu yang dibaca khofat bit tabaiyati, dengan mengikut. Ingda ba'dihim, menurut sebagian ulama. Wa hadza, dan bermula ini mahfudun bit tabaiyah, huwa hiya hadza al muradu, al itu hadza, muradu yang dimaksud. Itu makanya al yang masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul itu adalah al sifat sorehah. Biqaulihi, dengan ucapan musannif, wa tabi'un lil mahfudhi, wa tabi'un, dan isim yang mengikuti lil mahfudhi, terhadap isim yang dibaca khofat. Isim yang dibaca khofat bil harfi, sebab huruf, awil mudhofi, atau mudhof, atau dibaca khofat sebab mudhof. Wa huwa dhaifun, wa huwa, dan bermula awil mudhof, dhaifun itu pendapat yang lemah. Li'annal amila, karena sesungguhnya yang mengamalkan fit tabi'i, di dalam tabi', isim yang mengikut, wa ya al amil fit tabi', al amilu itu yang mengamalkan fil matsbu'i, di dalam matbu' yang diikuti, fi ghairil badali, dalam selain badal. Naat itu kan ada 4, tabi' itu kan ada 4, naat, atof, taukid, badal. 4 ini sejatinya yang mengamalkan ya amil yang mengamalkan isim mudhof, gitu loh. Atau amil yang mengamalkan lafaz sebelumnya, kecuali badal. Kalau badal, nah itu nanti pembahasannya beda. Badal terbagi 2, kan kemarin gitu, kan gitu kan. Badal ada 4 lah. Nah gitu loh. Nah macam-macam.
Fayarji'u maka kembali apa al-jarru membaca jar fit tabi'i di dalam isim yang mengikuti kembali ilal mengikuti ya kembali ilal jarri kepada huruf jar bil harfi dengan huruf. Nanti ada contohnya lah. Awil idhofati atau yang dibaca idhofah. Wa amal jarru dan adapun jar bil mujawaroti dengan mujawaroh bertetanggaan. Fahuwa maka bermula al jarru bil mujawaroh syadzun itu langka. Walihada dan karena ini amal jarru bil mujawaroti fahuwa syadzun lam yadhkur tidak menyebutkan siapa musannif hu pada al jarru bil mujawaroh. Udah titik. Ini maksudnya simpelnya begini. Al mahfudhat kan gitu. Isim yang dibaca jar itu terbagi tiga. Yang pertama dibaca jar bil harfi. Begitu. Yang kedua dibaca jar tapi bil idhofati maksudnya bisa babiha. Yang ketiga itu dibaca jar tapi sebab bil bitabaiyah. Dibaca jar dengan huruf umpamanya bismillahi. Ya udah bismillahirrahmanirrahim itu ya contoh semua. Ini ismi kan berarti tandanya kasroh. Nah ini dijarkan oleh huruf jar ba kan gampang. Allahi ini sekaligus. Dibaca jar yang mengejarkan adalah ismi. Nah, kan asalnya apa kan begini. Nah kan gitu. Allah mudhof ilaih ismunya isimmu mudhof. Nah ar-Rahmani. Nah ini menjadi masalah bitabaiyah. Gitu loh. Kalau bismi contohnya bil harfi, Allahi contohnya bil idhofati, ar-Rahmani itu adalah mengikut sifat daripada Allah. Jadi bismillahi ar-Rahmani itu sama dengan bir-Rahmani. Gitu loh maksudnya. Ar-Rahimi ya sama dengan bir-Rahimi karena yang mengejarkan ini ya maksudnya yang mengejarkan ini kan namanya tabe ar-Rahman. Nah Allahi ini namanya matbu yang diikuti kan gitu. Man ini sifat ya mausuf kan gitu. Nah yang mengejarkan ar-Rahman itu ya sama dengan yang mengejarkan ini karena awalnya bukan bismi ya ismi. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani ya berarti kan sama dengan nama Ar-Rah. Berarti maksudnya yang mengejarkan kan ini kan. Begitu loh maksudnya. Sama aja dengan marortu bizaidin wa amrin dibaca khofat atof kepada zaidin. Karena zaidin dibaca jar dengan huruf jar bi, maka wa amrin pun asalnya juga wabi amrin. Gitu loh maksudnya. Mentakdirkan huruf yang mengejarkan ini. Gitu loh. Paham kan? Lah gampang sebenarnya. Lah apa yang sulit? Itu penjelasannya. Nah, nanti dibahas masing-masing gitu loh. Fal mahfudzu bil harfi. Fal mahfudzu maka bermula lafaz yang dibaca khofat, isim yang dibaca khofat. Bil harfi dengan huruf. Huwa ya al mahfud bil harfi. Ma itu isim. Ma itu isim. Yuhfadhu yang dibaca khofat apa ma. Yuhfadhu yang dibaca khofat apa ma. Bimin dengan min. Artinya min. Nanti di belakang insya Allah ada penjelasannya. Min maknanya asalnya adalah dari. Cuman dari itu enggak sesederhana dari. Wa ila dan ila, maknanya ila ke, terjemahan bebasnya. Wa an dan an, tentang.
gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya wa'ala dan ala. Kalau bahasa Jawanya ing atase, maksudnya di atasnya. Ala ya atas. Wafi dan fi, secara gampangnya fi itu di dalam, tapi nanti ada pendalaman makna. Wah ngantuk dan ngantuk nih, Yasin nggak cuci muka, la ilaha illallah, baru narik gas ngaji. Aska ono ya sama aja, udah biarin, jangan bangun amat. Oh baru narik gas udah tinggal ngantuk ya. Aduh. Wafi dan fi di dalam. Wal ba'i dan ba. Maknanya ba ya macam-macam, bisa dengan, bisa pertolongan, macam-macam, nanti insya Allah di belakang ada. Dan itu harus kalian sedikit demi sedikit dikuasai makna huruf jer itu, gitu loh. Wal kafi dan dengan kaf, seperti maknanya. Wal kafi dan kaf, wal lami dan lam, milik, seperti alhamdulillah itu. Wa hatta dan hatta, maknanya sehingga, itu goyah biasanya. Wal wawi dan wawi, alati yaitu wawu, lil qasami yang menunjukkan makna qasam, sumpah, demi, wallahi. Itu maksudnya wawu qasam. Watai dan ta, yaitu tallahi. Lafat ta al musannati fauq harokatin, fauku harokatin, qafnya harokatin dhammah. Al musannatu yang di titik dua, fauku ay fauqahu. Fauku cara bacanya, ntar kalau yang baca nggak ngerti kaidahnya, fauku mabni dhom, fauku ay fauqahu, di atasnya. Jadi tak yang bertitik dua di atas, kalau bertitik dua di bawah, tahtu namanya iya. Kalau itu kan nih belajar teliti. Al musannatu, nanti pembandingnya ada al muwahhadatu. Ya, nih saya tulis al musannatu, kan gitu. Nanti ada al muwahhadatu, titik satu di atas nun, titik dua di atas, ya berarti tak. Nanti ada al musallasatu, ya berarti sa, kan gitu. Semua ini fauku. Maksudnya fauku asalnya fauqahu. Ini nggak gampang ngaji seperti ini, gitu loh. Jelas nggak? Nah, kalau titik di atas dua ya tak, titik satu di atas ya nun, titik tiga di atas ya sa. Nah tinggal kalau nanti di bawah ya tahtu, gitu loh. Ay tahtahu. Nah, kalau di bawah dua ya iya. Satu di bawah ya ba. Ada nggak? Tiga di bawah mabok. Lah iya kan nggak ada. Lah kalau ada bahasa Jawa C. Nah, C itu kalau di ini ya begini. Cara. Kalau bahasa Melayu begitu. C itu. Jelas kan? Karena memang di Arab nggak ada C. Ngerti kan? Itu. Oke, itu kamus yang khas bahasa Arab ya seperti itu, gitu loh. Lahu aidon. Apa itu? Wal wawu allati lil qasam wa ta'u al musannatu fauku. Lahu untuk qasam. Awas. Lahu untuk qasam. Aidon hale juga sama seperti wawu. Itu maksudnya al musannatu fauku lahu. Lahu itu untuk qasam. Jadi berarti bunyinya tallahi. Huruf qasam kan wallahi, gitu kan? Wallahi, billahi dan tallahi, itu maksudnya. Wa rubba dan rubba.
maknanya rubba, cara bacanya bidhamir ra. Kalau Robbi atau ya Robbi ya Tuhan. Kalau dibaca kasrotain Robin. Nah kalau Robin ya gua. Lah ya kan gitu kan. Waruba dan rubba. Mananya rubba banyak. Itu kan contoh banyak rubba soimin. Laisa lahu min syamhi ilal ju' wal atos. Rubba qaimin. Laisa lahu min qiyamihi illas sahra. Banyak orang yang puasa, cuman yang enggak didapatin dari puasa kecuali haus dan dahaga. Rubba qaimin, banyak orang yang qiyamul lail malam melek. Ya enggak? Laisa lahu min qiyami ilal ju' illas sahra. Dari meleknya enggak dapat apa-apa kecuali melek doang. Itu rubba. Wa mud wa mungzu, dan mud dan mundu itu dikuasai. Mud dan mundu maknanya semenjak. Nanti ada keterangannya satu-satu. Fahadhihi, maka bermula ini min ila an ala fi kaf ba ruba lam hatta dan seterusnya sampai mud dan mundu arba'ata asyara, itu ada 14. Arba'ata asyara itu ada 14. Apanya? Harfan, hurufnya. Kulluha, bermula semuanya, utawi sekabehane 14. Kalau bahasa Jawa gado-gado aja lah. Mustawiyatun itu sarwa. Bahasa Sunda ganti. Mustawiyatun eta sarwa, bukan Cisarua. Cisarua mah puncak. Ya. Mustawiyatun itu sama. Fil ikhtisasi, di dalam spesifikasinya. Buset deh. Spesifikasi kembar bingung. Apa bar tadi bar? Apa tadi? Apa maksudnya? Di dalam kekhususannya, udah gitu aja lah. Fil ikhtisasi, di dalam kekhususannya, bil asma'i, dengan isim-isim. Waddukhuli, dan masuk alaiha, atas asma. 14 itu min ilaan dan seterusnya sampai mud dan mundu, itu semuanya sama huruf jar, sama masuknya pada isim, gak yang lain, gitu loh. Lima'anin fi ghairiha, lima'anin untuk beberapa makna, fi ghairiha dalam selain asma, dalam selain 14. Jadi masing-masing mempunyai makna, masing-masing mempunyai arti, tapi artinya itu adalah nempel pada kalimat lain. Min, umpamanya roja'tu minas suki. Jangan ngantuk. Roja'tu maknanya apa? Kalau ngantuk kan roja'tu. Wah, rujak apaan? Sangkanya rujak lagi. Ya kan? Masing-masing huruf jar itu mempunyai karakteristik yang beda-beda. Maksudnya tapi sebelum itu sih ya, bentar. Contohnya nih, gampangannya roja'tu, balik siapa saya. Minas suki, gitu loh. Min asalnya karena ada al aja minas, kan gitu kan. Min ini dari, dia mempunyai makna dari. Ya kan kalau disambung dan itu kan, dia dari tok umpamanya, dari saya pulang dari, roja'tu min, saya pulang dari. Ya dari apa Pak? Daripada. Ngerti maksudnya? Dia baru mempunyai makna kalau udah disambung minas suki, dari pasar. Dia mempunyai makna tapi maknanya nyambung kepada kalimat lain. Itulah yang kalau dalam bab kalam itu kan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan, huruf tapi yang mempunyai makna. Roja'a, roja'tu ini juga huruf, huruf, jim huruf, tapi ini enggak mempunyai makna. Maka ro, jim, ain dan ini namanya hurufnya huruf
huruf mabani, huruf bina, huruf kerangka satu kalimat. Tapi kalau min itu huruf maknan, huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Maksudnya mempunyai makna kalau disambung dengan kalimat lain. Jelas itu? Gampang sebenarnya. Ingat-ingat, nah gitu loh. Lam yata'arrad yang tidak menjelaskan laha terhadap ma'anin. Siapa al-mu'allifu mu'allif fastahaqqat maka menghaki apa 14 tadi, huruf-huruf tadi, anta'amala pada bahwa mengamalkan apa 14 tadi, 5 terhadap keterangan taqaddama yang telah lalu apa min annal asla dari sesungguhnya asalnya fi kulli harfin dalam setiap huruf muhtasun itu dikhususkan ayya'malah pada bahwa beramal apa kulli harfin fima di dalam ketentuan ukhtusso yang ditentukan apa bi dengan ma waktu sama dan diberi nama apa 14 tadi min ila an ala fi rubba apa ba kaf lam hatta wau ta huruf qasam dan rubba mud dan mundu 14 itu diberi nama hurufal jarri pada huruf-huruf jar. Imali jarriha ada kalanya mengejarkannya huruful jar maknal fi'li ya pada maknanya fi'il. Mengejarkan itu maksudnya jarro itu menyeret, menyambung. Maknal fi'li pada maknanya fi'il ilal ismi kepada isim. Auli anna amalaha. Awas ini agak jelimet, harus kalian perhatikan betul-betul. Auli anna amalaha atau karena sungguhnya amalnya huruful jar, al jarru itu mengejirkan. Al jarru itu mengejirkan. Faudhifat maka disandarkan apa huruful jarri ilal i'rabi kepada i'rab. Alladhi huwa alladhi yaitu i'rab huwa yang bermula alladhi atharuha itu pengaruhnya huruful jarri. Wastadharo dan mendahirkan hadza pada ini atharoha siapa Ar-Ridho Imam Ar-Ridho. Qala berkata siapa Imam Ar-Ridho kama summiyat ba'dul hurufi kama summiyat sebagaimana diberi nama apa ba'dul hurufi sebagian huruf-huruf diberi nama hurufal jazmi pada huruf-huruf jazm wa hurufan nasbi dan pada huruf-huruf nasab. Perhatikan, ini ada dua opsi. Ada dua pilihan. Jar yang pertama, huruf-huruf jar yang ada 14 min ila, saya rasa gak usah ditulis ya. Min ila an ala fi ba kaf lam hatta wau dan ta huruf qasam rubba mud dan mundu 14 jumlahnya. Pertama, kenapa kok sampai disebut huruf jar? Ini ada dua pengertian. Imma li jarriha maknal fi'li ilal ismi. Nih, contoh udah ditulis. Imma li jarriha, jarro ya juru jarron, itu bisa diartikan menarik. Maksudnya menarik, menariknya fi'il. Ya, huruf jar ini gampangannya kalau bahasa Inggrisnya kan disebut kemarin saya sebutkan to be. Ya enggak? Karena ada Mas Farid, putranya Mbah Surip, lagi ikut ngaji. Ya enggak? Kalau go itu kan maknanya apa? I am going. Kan Mbak almarhum Bapak sering ngaji gitu ya Mbak Surip ya. Ya enggak? I am going. Ya enggak? Lu ngising. Nah kan gitu. Go. Ya enggak? Loh,
Kalau go kan kata sambungnya apa? Goto sekul. Ya enggak? Itu kan sama dengan go itu zahaba. Go ini zahaba. Tuh berarti kan ila. Sekul. Mat, bukan sekul bahasa Jawa mananya nasi. Semprul itu kan ya enggak? Ilal madrasah. Loh ini loh. Zahaba umpamanya Zaidun zahaba ilal madrasah. Kenapa zahaba ila? Zahaba bisa connect kepada al madrasah, itu nggak bisa langsung. Maka zahaba harus ada kata sambung ila. Jelas? Nggak semuanya fi'il itu langsung bisa connect. Memang ada. Contoh yang lain mamanya dorobtu Zaidan. Ini tanpa kata sambung. Ini doroba jenis fi'ilnya adalah muta'addi. Tapi ada yang lazim. Dakhola, khoroja, roja'a. Itu lazim. Lazim itu apa? Kekeh. Netepinya fi'il hanya pada fa'il. Nggak bisa ngembet kepada maf'ul. Nah, fi'il yang seperti itu harus dikasih kata sambung. Kata sambung itu namanya huruf jer. Huruf jer harus disesuaikan dengan kata bendanya, kata kerjanya. Kata kerja atau kata benda. Ini contohnya, roja'a itu min. Saya pulang ya dari. Masa ada roja'a ila? Pulang ke. Ada enggak? Kalau saya pulang kemana? Ke rumah. Salah sebenarnya. Pulang dari mana ke? Kan gitu kan? Pulang ya dari. Kan gitu. Nyambung nih. Sama dengan zahaba Zaidun atau zahaba Zaidun ilal madrasah. Zahaba ila. Gitu loh. Bisa difahami kan? Nah, huruf jar inilah berperan mempunyai fungsi menyambungkan fi'il kata kerja kepada isim kata benda. Nah, ini contoh nggak bisa kalian nulis umpamanya zahabal madrasah, nggak ada ilahnya. Umpamanya Sandi nekat, saya boleh pak zahaba almat madrasah, kata siapa? Oh Sandi jangan diikutin, dia orang Arab juga kagak. Orang Arab kalau ngomong zahaba ya ilal madrasah, roja'a ya minal madrasah. Nyambung kan? Gampang. Itulah. Kalau kemarin bahasa kalian kan nganggap huruf jar itu nggak penting. Yang penting ya min itu ya dari. Kan gitu. Tapi dari itu mempunyai makna macam-macam. Min sababiyah ada. Min ibtidaiyah ada. Ini mulai pendalaman. Maka dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi, itu asra bi. Asra ya bi. Lailam, ya kan? Minal masjidi. Asra memperjalankan minal masjidi, setar dari. Itu menyaib tidak. Dimulai dari. Kan gitu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila. Gitu loh. Sampai istilah. Setar dari masjidil haram sampai masjidil aqsa. Nah itu disebut dengan huruf ma'ani di situ. Bukan huruf mabani. Bukan huruf bina tapi huruf ma'ani. Paham nih? Nah ini kudu dipahami betul fungsi masing-masing huruf jar. Bahkan kalau kalian mau, kalau kalian itu kan enggak kurang kalau ditantang itu kurang tertantang. Sampai saya mendapat hadiah langsung dari Cak Ulil Absor Abdallah, Gus Ulil. Itu adalah al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jarri. Huruf itu ada hasil skripsi orang Arab. Begitu ya, salah satu mahasiswa, judulnya tadi al-af'al al-muta'addiyah bi hurufil jarri. Fi'il
yang muta'addi dengan huruf jar. Karena muta'addi dengan huruf jar itu setiap kalimat beda-beda. Setiap kata, setiap fi'il itu beda-beda. Ada yang lucu kadang-kadang. Ini umpamanya, ini perbandingan. Rogiba. Ini bisa rogiba an, bisa rogiba fi. Kalau rogibanya kok an maknanya kariha, benci. Tapi kalau rogiba kok fi, itu maknanya ahabba, cinta. Lah antara ini dengan ini, itu kan kontradiktif. Benci dengan senang, kontradiktif apa enggak? Lah lihat kata sambungnya. Maka huruf jar kalau udah melalui pendalaman seperti ini tidak bisa disepelekan. Alhamdulillahi. Ya seperti dengan tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ba. Selama ini ya udah dengan nama Allah. Ini ba fungsinya nanti insya Allah di belakang ada. Huruf isti'anah. Pertolongan. Seperti dengan katabtu bil kolami. Enggak semua huruf jar ba itu dengan. Kalau bismillah ya dengan nama Allah. Tapi kalau katabtu bil kolami dengannya pertolongan. Saya menulis pertolongan dengan pulpen, kolam. Itu maksudnya. Ini kan kudu serius. Lah kalau kita ngajinya nggak pernah serius, nggak pernah merasa ada tanggung jawab moral, ya nggak akan pernah serius. Maka tanamkan kepada diri sendiri bahwasanya masing-masing di antara kita adalah berkewajiban memperbanyak bacaan, memperbanyak terus tanpa harus disuruh. Itu inner beauty namanya, gitu loh. Kalau maunya hanya disuruh, itu berarti mental pedati. Ngerti pedati kan? Sapi yang narik gerobak itu mau jalan kalau dipecut, ya kan? Jangan juga mental merpati. Tahu merpati? Burung itu loh. Di atas ya Pak. Itu obat darah tinggi itu begitu. Merpati itu kan darah tinggi kan? Darah tinggi gitu loh. Kasih jagung turun apa enggak? Kalau kita mau ngaji hanya gara-gara ada iming-iming makanan dan lain sebagainya, salah. Terus yang benar bagaimana? Ya motivasinya ya imannya sejati. Nah itu baru. Gitu loh. Deres. Mau diawasin, mau disuruh atau apa ya. Kalau mentalitasnya belajar ya belajar. Itu yang sekarang ini tuh waduh parah banget dah. Itu hampir udah semua lah penyakit kronis itu. Gitu loh. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya kenapa huruf yang 14 tadi kalau disebut dengan huruf jar, li'anna amalaha al-jarru. Kalau memang amalnya ya memang mengejarkan. Loh gitu loh. Oke. Jelas kan? Nah, oke, sekarang pendalaman sedikit-sedikit. Diikutin. Jangan ngantuk. Kalau yang ngantuk cuci pantat. Yasin udah cuci pantat? Oh, yang ngopi dulu ngopi. Biar nggak salah paham. Mas, ngopi Mas. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kopi nggak ada rasanya. Nggak ngerasa beli. Orang dikasih. Kan begitu kan. Fasab'atul ula. Loh, al-ula. Bukan awal. Karena fasab'atu itu muannas. Fasab'atu maka bermula 7. Al-ula yang pertama. Nah, 7 yang pertama. Ayo belajar hitung. Berarti min, ila, an, ala, fi, ba, dan kaf. Udah itu 7 yang pertama. Fasab'atu maka bermula 7. Al-ula yang pertama. Itu ula di sini siapa sin Yasin? Siap mah. Ulah naon eta ulah. Kalau ulah itu kalau bahasa Sundanya apa? Ular lah. Ya enggak? Kalau bahasanya Ubed ulo. Ular. Al-ulah. Ada coba lu ngajinya ngantuk. Ada ular 7 katanya. Iya kan? Waduh. Lah kan kacau. Ada ular berkepala 7. Ya enggak? Emang ya enggak? Wah ya. Aduh, itu ulah.
Ula juga ada dalam bahasa Arab ya. Itu ula. Nah iya kan. Apa? Batik aja ada. Falayubatikan di Quran itu. Aku ada. Kopi banyak lah. Kopi ya enggak. Loh, aqua tuh wala aqua ala naril. Aqua ada enggak? Ada, siapa bilang enggak ada? Lah iya kan? Fasab'atu. Loh itu iklan maksudnya ya. Biar enggak tegang mulu ah. Al-ula yang pertama yaitu tadi disebutkan min ila an ala fi ba dan kaf mustarikatun itu bersekutu. Mustarikatun itu bersekutu bainadz dzahiri antara isim dzahir wal mudmari dan isim dhamir. Oh. Maksudnya fatarotan maka dalam satu ketika. Oh iya orai ya. Orai, tapi ulah aja juga ya. Ada bahasa Tegal ula. Ya Bet. Lu orang Pekalongan lu suruh ngomong ulo nggak bisa lah. Ula. Wih, Khotimah mana? Lu ngomong ulo apa ula? Anak ula, apa sih anak ula? Iya nggak? Jawa Tengah, Indramayu, Cirebon, lu ngomong ula ya ulo, ulo ya ula, anak ula belang. Iya. Lah Nur baru ketawa. Nur yang ketawa lu. Orang yang lain udah ketawa dari tadi kok dia baru tertawa. Ketawanya aneh. Iya. Kocak. Itu ula maksudnya. Orai. Iya. Bukan orek. Kalau orek mah tempe diacak-acak itu orek. Ya. Fatarotan maka dalam satu ketika tajuru mengejarkan apa as-sab'atul ula al isma dzahira pada isim dzahir. Isim dzahir itu zaidan, itu loh isim dzahir. Zamanan au ghairahu. Zamanan apanya zamannya au ghairahu atau lainnya zaman. Watarotan dan dalam satu ketika tajuru mengejarkan apa tujuh as-sab'atul ula al-mudmaro pada isim dhamir. Walihada dan karena ini tarotan tajurru al-mudmar. Walihada dan karena ini tarotan tajurru ismad dhahira wa tarotan tajurru al-mudmaro qaddama mendahulukan siapa musannif pada as-sab'atal ula. Jadi karena tujuh yang pertama yaitu min ila an ala fi ruba kaf dan lam ba dan kaf itu mengejarkan isim dohir juga isim domir. Karena alasan itulah didahulukan. Diapalin tuh? Min ila fi apa tadi? Ba kaf lam kurang an ya. Min ila an ala fi kaf dan lam. Ya kan gitu. Udah minggir sana orang tidur sendiri, bangun sendiri, nangis. Lah lucu kamu ini. Tidur sendiri, bangun sendiri, nangis sendiri. Lah siapa dia? Itu orangnya gitu kan. Halo. Nah iya kan. Aduh kocruk kadang-kadang ini. Orang gak ada apa-apain kok. Ya, saya pikir ada apa tadi? Yang suka ketawa di atas tuh apa namanya? Kuntilanak. Nggak taunya anak-anak ini mah. Alah bukan kuntilanak, anak-anak ya. Bahaya Aska. Udah tidur. Biar ngigo yang kenceng. Itu alasannya. Misalu min bermula contohnya min. Nahwu minka itu seperti contoh minka wa min nuhin dan min nuhin. Lah itu minka mengejarkan isim domir ka. Makanya ka karena isim domir bukan dibaca jir tapi di mahal jir. Ngerti? Di mahal apa mat? Malu-maluin lu. Dibaca di mahal jir lah.
Begitu loh. Lah itu kok dibaca jar kok mingka? Kok nggak mingki? Ya buktinya ya mingkum bukan mingkem. Ada nggak mingkim? Ada nggak? Ya mingkum lah. Tetap nggak ada. Dibaca jar oh mingkem. Nggak ada lah. Taqabbalallahu minna wa minkum kan. Kemarin Idul Fitri itu loh. Nggak ada taqabbalallahu minna wa minkum. Nggak ada. Lah iya kan mabni. Gitu loh. Wa ila dan contohnya ila nahu ilallahi marji'ukum. Ilallahi itu hanya kepada Allah. Marji'ukum bermula tempat kembali kalian semua. Wa an dan an nahwu latarkabunna tobakon au tobak. Nah itu dulu saya lupa ya lihat ayatnya. Latarkabunna sungguh sekarang udah bab mahfudzatil asma ya. Latarkabunna tobakon an tobak surat apa? Al-Insyiqaq ayat 19. Nah itu contohnya yang an mengejarkan huruf isim dhohir itu an tobakin. Itu kan udah jelas lah, nggak usah ditulis lah. Hilok ditulis. Udah nih gini aja lah. Sini aja ya. Contohnya kan mingka. Ini min huruf jermin itu loh. Ini kan min. Lalu mengejarkan ka. Ya terserah. Kalau mudzakkar satu ya mingka. Kalau perempuan satu ya mingki. Kalau dua ya min kuma. Kalau banyak mingkum kalau laki-laki. Kalau banyak ya mingkunna. Oh. Itulah. Ya kalian ini aja lah. Minhu minhuma minhum minha minhuma minhunna. Minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni minna. Itu aja isim dhohir mah gampang. Saya contoh yang lain, nah itu an tobakin, nah itu tobakin. Nah, contoh dhohir yang an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu surat apa? Al-Maidah 119. Tuh. Radhiya meridhoi siapa Allah anhum dari mereka, wa radu dan ridho siapa mereka anhu dari Allah. Penduduk surga kalau enggak salah. Wa ala dan contohnya ala nahwu wa alaiha wa alal fulki, yaitu alaiha wa alal fulki. Itu ha. Saya rasa mudah lah ya, enggak usah ditulis. Wa alal fulki, itu isim dhohir alal fulki. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Itu wa fil ardi itu fi. Kalau wa fil ardi ayatul lil muqinin wa alaiha Adzariyat ayat 20. Itu wa fil ardi. Nah, itu maksudnya. Nah, contohnya yang isim dhohir wa fiha ma tastahil anfus wa fiha. Dan itu dalam surga ma bermula kenikmatan. To'am ya atimah kalau salah itu. Tastahi yang berkeinginan hi pada ma apa al anfusu nafsu. Wah, apa aja kok enak. Apalagi di surga. Ya enggak? Kopi rasa teh ada. Nah, kalau di kita kan kopi sama teh kan kontradiksi. Loh iya kan? Kopi rasa spaghetti. Kan belum pernah ada kan? Nah, di surga lah kalian pengen kopi rasa spaghetti ada. Nah, luar biasa itu. Wal bau dan bermula ba nahwu aminu billahi. Nah, itu billahi. Berimanlah siapa kalian semua billahi dengan Allah. Aminu bih. Berimanlah kalian semua bih dengannya. Walam dan bermula lam contohnya lillahi ma fis samawati. Nah, itu lillahi. Allah itu isim dhohir. Lillahi itu tetap milik Allah ma bermula segala sesuatu fis samawati yang ada di dalam langit. Contohnya isim dhamir lahu. Nah, itu hu. Pada Allah maafi lahu ma fis samawati kan sama. Lahu ya lillahi ya kepada Allah, lahu ya kepada
Allah itu loh. Cuman lillahi isim dohir, kalau lahu isim domir sama-sama dijerkan dengan huruf jer lam. Udah 7 yang pertama saya ulangi, min, ila, an, ala, fi. Rubah nggak ada, rubah mau di belakang. Ba sama lam. 7 ini itu mengejarkan isim dohir ya isim domir. Itu maksudnya. Awas kalau kalian ngapalin di jurumiyah kan wa huruful jari wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubah kan. Jelas. Kalau di mutamimah redaksinya beda. Wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u walla wallamu, ngerti? Nah, ini nanti menentukan mutamimah langsung diklasifikasi, dikelompokkan. 7 yang pertama mengejarkan isim dohir ya isim domir. Nah 7 yang kedua, itu wa amma sab'atul akhiratu, dan adapun bermula 7 yang akhir. 7 yang akhir ya seterusnya tadi. Lam kaf ya. Ya, kaf lam hatta wau kosam tak kosam rubah mud dan munduh. Mulainya berarti hatta ya. Hatta wau kosam tak kosam rubah mud dan munduh. Itu ya. 1 2 3 4 5 6. Lam bener ya. 1 2 3 4 5 kok 6 ya? Mulainya apa tadi? 1 2 3 4 5 6 itu. Lalu hitung aja dah. Min ila an ala fi ba kaf ya kan, berarti mulainya lam ya. Tapi lam kan ngejar juga tadi. Oh kaf enggak ya? Oh iya kaf, itu kaf enggak itu berarti. Nah, kaf enggak ada. Oke. Nah itu wa amma sab'atul akhiratu, dan adapun bermula 7 yang terakhir, fahiyya maka bermula as-sab'atul akhirah tahtassu, itu tertentu apa 7 yang akhir bidzahiri ai bi khafdhihi, dengan mengkhafatkan isim dohir. Wala tadkhulu, dan tidak boleh masuk, kaf itu enggak masuk tadi ya. Enggak masuk yang pertama, masuk yang kedua. Wala tadkhulu, dan tidak boleh masuk apa 7 alal mudmari atas isim domir. Wa tangqasimu, dan ya udah jelas lah. Kaf ya enggak? Ya. Kan huruf jar yang pertama kan kaf. Contohnya laisa kamits lihi. Zaidun kal badri. Enggak ada zaidun kahua, enggak ada. Kahia enggak ada. Jelas? Atau kahu enggak ada, apalagi kahu. Udah ka. Masa seperti kamu, kakak. Berarti kakaknya siapa? Kartu keluarga ya. Ngerti kan? Enggak ada. Seperti kamu laki-laki 1. Zaidun seperti kamu laki-laki 1. Zaidun mithlaka, kan mithluka. Enggak ada. Zaidun kakak. Ntar nyanyiin lagi burung lagu kafir katanya. Kata orang sebelah, burung kakak tua sama dengan balonku ada 5. Katanya kafir itu ya. Kemarin kan sempat rame ya mas. Ya kenapa yang meletus balon hijau dor? Ya kenapa yang meletus bukan itu kemarin kan sempat rame itu. Orang ngaco aja kalau saya bilang ya. Orang timbang lagu begitu dimasalahin gitu loh. Ono kata ono gitu loh. Siapa tahu? Iya. Lah iya. Termasuk naik-naik ke puncak gunung. Ya Pak. Katanya lagunya enggak islami. Kemarin gitu kan. Terus banyak lah ya, lagunya katanya dicap lucu banget ya. Timbang lagu aja. Oke. Tidak kelar-kelar ntar kalau kemana-mana. Watang kosimu, dan terbagi apa huruf jar binisbati, dengan dibangsakan
ila amaliha, kepada amal. Udah besok itu. Udah besok. Ini serius ini bakasannya besok. Kalau sekarang dipaksakan takutnya oleng. Ya enggak? Kalau begeng oleng nggak repot. Karena begeng oleng kan udah biasa dia. Nah, iya kan? Oke, ibadah Allah.
salim wa barik alaihi wal ali. Baik, sekarang kita lanjutkan taklim ya. Halaman 18 ya. Wahukia itu kan. Wahukia dan dihikayatkan, diceritakan apa yang hukia annal khalifata, sesungguhnya khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu batal, yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yaitu Syekh Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ba'atha itu mengutus, mengirim, gampangnya kalau terjemahan bebasnya. Ba'atha itu mengirim siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid ibnahu, pada anaknya Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid orang udah mati, ini nggak usah dipanggil khalifah sih, nggak apa-apa, orang udah mati ya. Mengutus, mengirim ilal Asmu'i, kepada Imam Asmu'i, liyu'allima, supaya bahwa mengajarkan siapa Imam Asmu'i, hu pada ibnahu, al ilma, pada ilmu, wal adaba, dan etika, adab. Jadi Harun ar-Rasyid ini kan khalifah, raja ya kan, mengirim anaknya kepada Syekh Asmu'i untuk diajarkan ilmu dan sastra. Ya, adab itu kalau dalam bahasa Arab artinya dua. Bisa diartikan adab maknanya adalah adab bahasa Indonesia itu akhlak atau etika, ngerti? Bisa juga adab itu diartikan sastra. Kalau kamu kuliah di Arab ya kan, ngambil jurusan adab, itu maksudnya adab itu sastra, gitu loh, itu maksudnya adab. Faro'a, maka melihat siapa Khalifah Harun ar-Rasyid, hu pada anaknya, hu pada Asmu'i, Syekh Asmu'i, yauman, dalam satu ketika, ya tawaddu'u, hale wudu siapa Asmu'i, Syekh Asmu'i, wa yaghsilu, dan membasuh siapa Syekh Asmu'i, rijlahu, pada kakinya Syekh Asmu'i. Wabnul khalifati, dan bermula anak laki-lakinya khalifah, ya subbu, itu menuangkan siapa ibnuhu, ibnul khalifah, alma'a, pada air, ala rijlihi, atas kakinya Asmu'i. Melihat Syekh Asmu'i lagi wudu dulu kan, belum ada keran kan, diguyur gitu kan, guyurnya kan pakai gayung, pakai tangan kan gitu. Lah kok Syekh Asmu'i itu masih gosok kakinya sendiri, disalahkan sama khalifah. Ini perhatikan buat kita, buat kalian, jangan santri ngaji kiainya suruh ngelayanin, jauh sama barokah. Pinter-pinter mungkin. Ini anaknya khalifah, anaknya raja. Kalian anaknya siapa? Pak RT aja enggak. Hei, denger gak? Gurunya mentang-mentang, kadang-kadang ada yang sekolah itu bayar, saya bayar, ya gak? Merasa udah bayar, gurunya dibudakin. Ini Asmu'i, Imam Asmu'i, Syekh Asmu'i itu orang alim. Yang ditaruh, yang dipesantrenkan itu adalah anaknya raja. Oh, itu ntar diterusin aja lah. Fa'ataba, maka menyalahkan, menegur siapa al-khalifatu, khalifah. Al-Asmu'inya, pada Imam Asmu'i, pada Syekh Asmu'i. Fi dzalika, di dalam itu perbuatan menuangkan air, kan udah bagus. Kan gitu kan, Parul, jangan bercanda. Sebenarnya kan udah bagus, luar biasa. Masih disalahkan sama raja. Nah, ini bentuk menyalahkannya. Faqala, maka berkata siapa khalifah, innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Innama ba'athtu, bahwasanya mengutus, mengirim siapa saya, hu pada anak saya, ilaika kepada kamu Syekh Asmu'i, litu'allima, supaya bahwa mengajarkan ilmu siapa kamu, hu pada anakku, wa tu'addiba,
dan mengajarkan akhlak, mengajarkan adab siapa engkau hu pada asmu'i, hu pada anakku. Falimadha, maka karena apa? Lam ta'mur, tidak memerintahkan engkau hu pada anakku. Bi ayyasubba, dengan itu amaro bi barusan. Huruf-huruf cer yang mutaaddi. Ngerti? Itu bi. Limadha lam ta'murhu amaro bi. Amarallahu bi kadza. Amaro Rasulullah bi kadza. Ingat-ingat. Amaro bi. Memerintahkan siapa kamu hu pada anakku bi ayyasubba, dengan bahwa menuangkan siapa anakku alma'a pada air. Bi ihdayadaihi, dengan salah satu tangannya anakku. Wa yaghsilu, dan membasuh siapa anakku bil ukhra, dengan tangan yang lain. Rijlaka, pada kakimu. Ini luar biasa, perhatikan. Kita itu anaknya RT paling mentok. Atau anaknya RW lah taruh. Nggak ada kalian bapaknya jadi RT. Ada nggak? RT ruwet iya loh. Iya kan? Ini Harun ar-Rasyid itu raja dulu itu nggak menguasai satu negara seperti sekarang. Harun ar-Rasyid itu dinasti apa, Bet? Abbasiyah apa Umayyah? Ya, itu menguasai Mekah, Madinah, Irak. Ya, termasuk Turki. Turki itu kan perbatasan Arab, Asia dengan Eropa. Iya kan? Turki Timur masuk Asia, Turki Barat masuk Eropa. Lu iya kan? Ada Yaman. Kalau sekarang itu bisa 15 negara lebih. Bisa 20. Kalau sampai Mesir, Afrika segala macam. Di bawah kekuasaan khalifah dulu. Itu yang sekarang sama HTI. Ya itu kan Hizbut Tahlil ini. Iya gak? Sama itu. Itu Harun ar-Rasyid masih negor keras kepada Syekh Asmu'i. Perhatikan. Tegurannya adalah, saya utus innama ba'athuhu litu'allimahu wa tu'addibahu. Saya kirim anakku ke sini supaya engkau ajarkan ilmu dan engkau ajarkan adab. Perhatikan, jangan ngomong mulu. Kenapa engkau wudhu hanya disiram dengan tangan, sementara engkau ini guru nih, cara ta'lim ke guru yang benar. Kalau mas saya mah nggak usah, ya kan, sama guru-guru yang lain kalian harus seperti itu. Kalau mas saya mah udah, saya mah apa-apa kok sendiri. Tapi ditegur sama khalifah, engkau bisa perintahkan anakku, ini anak raja nggak manja. Sekarang baru anak RT aja udah petenteng, adigung adiguno, sopo siro, sopo ingsun, ketok pala lu baru tahu lu. Ngerti maksudnya? Apalagi timbang anaknya preman, mat, ilah mat. Paham itu? Kau bisa siramkan, perintahkan anakku menyiram kakinya dengan salah satu tangan kanan umpamanya. Tangan kirinya bisa. Loh, sunnahnya wudhu itu kan memang digosok. Tangan adalku loh. Ngerti maksudnya? Kalau bahasa ini tasbik. Tasbik itu ngapurancang. Bisa satu-satu begini. Ngerti? Bisa juga begini. Bisa juga sekaligus begini. Ngerti kan? Ini udah mendapat fadilah tasbik, ngapurancang kalau bahasa Jawanya. Kaki juga begitu sela-selanya. Jangan wudhu, ini air ngalir, main begini-begini aja. Lihatin anak-anak, kakinya main serung. Ya enggak? Sunnahnya enggak begitu. Tasbih seperti ini, termasuk kepala, ya kan? Ini kok jangan di atas kitab. Begini, pakai air, ngambil air begini kan? Balikin lagi ke sini. Loh, ini kan secara tidak langsung mengurai saraf-saraf yang ada di kepala, mengurai saraf-saraf yang ada di tangan. Orang yang biasa wudhu, sholat itu kadang-kadang sehari semalam 5 waktu, berarti otomatis wudhu basuh tangan berapa kali? Minimal 5 kali. Ya kan basuh tangannya kan sunahnya kok 3 kali. Sebelum wudhu itu kan membasuh kedua telapak
tangan. Iya kan? Untuk sunnah. Kalau basuh tangan kan telapak tangan kan sunnah kan? Membasuh awal untuk mengetahui sifat-sifat air. Loh, air ini berubah apa enggak? Lah kalau tangannya direfleksi seperti itu, kakinya direfleksi seperti itu sehat. Loh iya apa enggak? Buktinya sehat. Oh ada aki-aki udah batuk-batuk aja masih sholat. Berjamaah lagi. Rahmat malah molor dibangunin. Loh iya apa enggak? Ono ada orang udah kurus, krempeng. Iya kan? Batuk-batuk masih pergi ke musola berjamaah. Ada orang yang badannya gede, tinggi. Wah segerupnya enggak sehat. Rumahnya samping musola, sholat musola kok kagak. Loh Ustaz, nyindir, kagak nyindir kok ngatain. Jelas itu. Ngerti gak maksudnya? Loh, ini fakta ini. Begitu loh. Nah, ini juga sama. Saya utus anakku kepada engkau Syekh Asmi, kata Harun Ar-Rasyid, litu alimahu wa tu'addibahu, untuk kau ajarkan ilmu dan kau. Jadi jangan marah kalau ditegur sama gurunya. Ya memang akan begitu. Itu namanya tarbiyah. Kalau tiba orang ajar mah banyak, tapi yang nyuruh kalian deres itu nggak ada. Jelas itu. Lu aja coba, mau bodo amat, mau belajar atau enggak, ada nggak yang negor? Loh iya kan? Orang menegur kalian itulah cirinya. Dalam itu man ahabbaka nasohaka. Orang yang cinta kepada kamu ya akan memberi nasihat. Kalau kalian dicuekin, diantepin, bodoh amat, anak gua bukan, saudara gua juga bukan, mau pinter mau goblok urusan lu deh, pada umpamanya. Mau digituin pada? Hah? Mau digituin enggak? Nah, kalau enggak yang deres sendirilah. Ini kayak kemarin ya kan, semprul sih ya. Lah iya Pak, ya harus seperti itu gitu loh. Bahkan pokoknya jadikan membaca itu kewajiban. Membaca, pokoknya habis sholat udah mau syukur-syukur bisa setengah juz paling enggak. Baru terus baca kitab dan lain sebagainya. Gitu loh. Kalau kesadaran ini dikembangkan, wah lebar sebenarnya. Ini kan generasi-generasi itu generasi pemalas. Malas baca, malas berkarya, dan lain sebagainya. Kalian belum saatnya lah untuk bersenang-senang untuk ini dan lain sebagainya. Saat-saat kalian seperti ini, masa-masa produktif ya memang harus ditempa dengan maksimal. Untuk ini batu lihat, cakep gak? Bener nih, mengkilap gak? Bus, keren ya. Kalau ini batu bisa keren begini, itu digosok, digerinda sampai keluar apinya apa enggak? Keluar apinya, diwamplas itu keluar apinya. Untuk menghasilkan batu yang cakep, itu hasil tempaannya luar biasa. Kecuali batunya sandi, ya enggak? Orang motong karet dililit, ya enggak? Buru-buru mengkilap, apek lihatnya juga. Lu ya apa enggak? Loh, kalau menghasilkan karya seni yang tinggi, itu ya memang harus ada penempaan penggemblengan yang luar biasa. Intan, itu cara gosoknya kerasnya luar biasa. Dipanasin, dibentuk, digerinda, macam-macam. Maka harganya permata, harganya intan, itu di atas batu normal. Areng dipanasin juga. Areng itu disekep, nggak boleh panas-panas, setengah panas. Makanya atasnya ditumbukin pakai ya bangsa tanah itu kan, supaya nggak habis. Areng dipanasin apa bukan? Cara memanaskannya beda dengan cara memanaskan mutiara dan intan. Maka areng sekali dipakai habis. Loh ya apa enggak? Intan coba, brilian coba. Wah, ini sinarnya bisa menceleret ke sana, menceleret ke sini, menceleret. Loh iya apa enggak? Nah, itulah gambarannya. Maka dalam ta'limul muta'alim juga biqadril qaddi taktasibul ma'ali. Faman romal muna saharul layali. Dengan kadar jerih payahmu lah kamu raih al-ma'ali, kemuliaan-kemuliaan. Sekarang belum kalian meraih kemuliaan, belum.
Orang masih proses penempaan. Maka faman romal muna saharul layali. Orang kok ingin meraih cita-citanya, melek di tengah malam, di samping tahajud, mohon kepada Allah, juga ia mau belajar terus. Orang-orang pada tidur, kita zikir, tawajuh kepada Allah, terus kita kepada Allah, ya mohon pertolongan sama Allah. Kan begitu kan, semuanya pertolongan. Nah, kunci dari segala ilmu ya Quran, Al-Quran. Li'anna fihi ilmal awalin wal akhirin. Karena dalam Al-Quran terdapat ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang termodernkan sekalipun, orang yang belakangan sekalipun. Onje, kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.